Halo semua, selamat datang di channel Dewa Tech. Di video ini aku bakal ngebahas tentang rekomendasi koin apa yang menjanjikan di tahun 2021. Nah, karena sebentar lagi waktunya alt season. Alt season adalah musim altcoin. Altcoin itu adalah koin selain Bitcoin, bisa Ethereum, Polkadot, Cardano, dan lain-lain. Kamu bakal menemukan koin-koin kripto yang harganya melonjak 3 kali lipat, 5 kali lipat, sampai 10 kali lipat. Bahkan ada yang hingga naik 100 kali lipat. So, kamu jangan sampai melewatkan kesempatan alt season ini. Koin-koin kripto yang akan aku rekomendasikan adalah koin-koin kripto yang udah aku analisa. Jadi, aku tipe orang yang tidak menganalisa dari cuman teknikal, dari cuman harga naik turunnya dari market. Tapi lebih ke apakah koin ini mempunyai value atau mempunyai real use case yang bisa memecahkan masalah yang ada. Langsung aja kita bahas 3 koin kripto yang menjanjikan di tahun 2021. Yang pertama kita punya koin Cardano atau ADA. Saat ini kita bisa lihat Cardano atau ADA menduduki peringkat 3 secara market cap di coingecko.com. Sekarang harganya di Rp19.314. Dari tanggal 26 Februari, yaitu kemarin saat video ini direkam, sampai sekarang udah naik 31,8% dalam 24 jam. Oke, ini kalau menurut cointelegraph.com ada berita bahwa Cardano is now a top 3 cryptocurrency as ADA price soars 27% in 24 hours. Jadi dalam 24 jam ADA ini naik harganya 27%. Kenapa harga Cardano bisa naik? Karena baru-baru ini foundernya atau namanya Charles Hoskinson, dia ngepost di tweet bahwa Mary Mainnet itu adalah teknologinya Cardano saat ini, atau bisa disebut era teknologi yang didevelop Cardano saat ini, bahwa akan live di 1 Maret 2021. Jadi apa itu Mary teknologi atau Mary era? Jadi di Mary era ini Cardano bisa melakukan smart contract secara full. Apa manfaatnya? Jadi ketika smart contract functionality ini diintegrate, maka DeFi atau Decentralized Finance aplikasi akan bisa beroperasi di jaringan Cardano dan memberikan user yang mencari atau ingin keluar dari high gas fees atau biaya gas yang mahal. Seperti kita tahu kalau di Ethereum network kan bisa smart contract juga, dan udah ada berbagai decentralized finance application yang berjalan di atas Ethereum. Tapi di Ethereum itu masalahnya adalah saat ini high gas fees. Jadi biaya transaksi antar dari wallet ke wallet itu sangat mahal. Nah, dengan Cardano Mary era ini mensolve semua masalah yang ada di Ethereum tadi. Makanya Cardano ini sangat bagus dan sangat aku rekomendasikan untuk kamu yang ingin berinvestasi di cryptocurrency. Karena teknologinya itu mempunyai value dan banyak real use case yang bisa diterapkan di Cardano. Untuk kamu yang udah punya Cardano, coba like dong video ini. Aku mau lihat berapa orang yang udah invest di Cardano. Nah, ini ada berita lebih lanjut kenapa Cardano, khususnya Mary teknologi Cardano ini sangat bagus dan bisa menyebabkan harga Cardano naik. Fungsinya improve scalability, performance, and lower transaction cost. Jadi lebih scalable, performanya lebih bagus, dan lebih rendah biaya transaksi, yang mana sangat menguntungkan banget bagi decentralized finance platform yang udah ada di Ethereum. Jadi bayangin ketika semua DeFi application yang ada awalnya dari Ethereum pindah semua ke Cardano, itu bakalan meningkatkan harga Cardano secara drastis, karena banyak banget DeFi apps yang ada di Ethereum tiba-tiba pindah ke Cardano nantinya. Koin kripto yang kedua ada Polkadot. Polkadot sendiri berada di urutan ke-6 berdasarkan market cap di coingecko.com dengan harga saat ini Rp477.000. Tanggal 26 Februari itu di harga 401 dan sekarang di 482. Menurut coingecko.com naik 12,1% dalam 24 jam. Kalau bagi kamu yang belum tahu tentang Polkadot, bahwa Polkadot ini adalah cryptocurrency yang diciptakan oleh Gavin Wood atau co-foundernya Ethereum. Saat itu Gavin Wood adalah seorang CTO atau Chief Technology Officer-nya Ethereum. Nah, dia keluar lalu menciptakan cryptocurrency Polkadot ini. Kenapa Polkadot ini aku rekomendasikan? Karena Polkadot ini juga
secara teknologi, secara tim itu sangat bagus, dan teknologinya itu memecahkan banyak masalah. Salah satunya di berita menurut bitcoin.com, Polkadot lays out its plans for Parachene rollout as the token's price climbs. Jadi Polkadot mengumumkan rencana kedepannya tentang Parachene rollout. Nah, di sini ada Polkadot berencana untuk melanjutkan merilis Parachains. Jadi Parachain ini adalah teknologi yang dimana membuat Polkadot bisa berpasangan dengan network atau jaringan blockchain yang lain seperti Ethereum dan Bitcoin. Jadi Polkadot ini adalah cross chain atau bisa dibilang bisa bertransaksi dengan berbagai blockchain. Ada Bitcoin blockchain, Ethereum blockchain. Jadi kamu nggak perlu lagi bingung nantinya ketika bertransaksi token atau coin dot dengan Bitcoin. Biasanya kan harus coin dot dijual dulu atau dirubah dulu ke rupiah baru dibelikan Bitcoin. Nah, ini nantinya dengan teknologi Parachain, Polkadot bisa langsung transaksi dari Polkadot ke Bitcoin, dari dot ke BTC atau dot ke Ethereum atau ETH. Jadi cross chain dia. Teknologinya sangat bagus dan saat ini udah di fase Rococo testnet rollout. Inilah yang menyebabkan koin Polkadot naik harganya karena udah berhasil melakukan tes di Rococo testnet. Kalau kamu yang udah punya atau invest di DOT atau Polkadot, coba dong like video ini. Aku mau lihat seberapa banyak yang udah invest atau tahu tentang Polkadot ini. Nah, rekomendasi cryptocurrency yang ketiga adalah Chainlink atau Link. Saat ini Chainlink menduduki peringkat 9 secara market cap di coingecko.com dengan harga saat ini Rp363.000. Tanggal 26 Februari di harga Rp337.000, sekarang di harga Rp362. Menurut CoinGecko dalam 24 jam kripto atau koin Chainlink ini naik 4,9%. Kenapa aku merekomendasikan Chainlink? Karena di sini ada berita bahwa Danal Fintech to support retail Bitcoin payments using Chainlink price oracles. Jadi Chainlink itu adalah teknologi oracles. Kalau kamu belum tahu oracles, itu simpelnya gini. Teknologi di mana yang bisa membantu smart contracts untuk melihat use case di dunia real atau dunia nyata. Misalkan ketika ada aplikasi yang menggunakan teknologi Cardano atau Ethereum ingin merujuk pada harga saham atau harga minyak misalnya atau harga pisang. Nah, itu kan harganya di dunia real dan di dunia smart contracts atau dunia cryptocurrency itu tidak bisa terhubung secara langsung. Oleh karena itu membutuhkan teknologi oracles yang bisa menghubungkan atau mengkonekkan dari smart contracts dengan real price. Nah, Chainlink itu adalah oracles, simpelnya begitu. Nah, di sini ada berita menjelaskan kenapa Chainlink itu akan menjanjikan di tahun 2021. Pada tanggal 17 2021 ada fintech yang namanya Danal. Itu adalah a virtual asset payment service provider mengumumkan bahwa mereka akan menjadi perusahaan pertama yang mengkomersialkan pembayaran Bitcoin di Korea Selatan. Service ini meleverage Paycoin Wallet atau dompet Paycoin. Itu adalah aplikasi yang bergantung sekali dengan Chainlink Oracles untuk mengakses transparansi dan akurasi real time harga market ketika mengkonvert Bitcoin ke PCI atau Paycoin Digital Currency. Penjelasan lebih lanjut di sini, Paycoin adalah blockchain based virtual asset payment service yang diinisiasi oleh Danal, salah satu payment gateway terbesar di Korea Selatan. Paycoin ini bermula sejak April 2019 dan hanya dalam waktu 2 tahun beroperasi telah berpartner dengan lebih dari 60.000 merchants di Korea, termasuk franchise besar seperti 7-Eleven, Domino's Pizza, KFC, dan yang lain-lain. Jadi Paycoin atau Danal Fintech ini udah sangat besar di Korea Selatan dan berencana untuk bekerja sama dengan Chainlink Oracles dan udah punya 60.000 merchant lebih di Korea. Jadi inilah alasan kenapa aku merekomendasikan Chainlink, karena teknologinya itu udah men-solve
banyak problem, dan pada kasus ini membantu Paycoin atau Danal Fintech untuk menghubungkan dengan memberikan akses transparansi dan akurasi harga market secara real time. So jadi aku merekomendasikan cryptocurrency Chainlink ini. Buat kamu yang udah tahu Chainlink atau udah mungkin berinvest di Chainlink, bisa like video ini. Itu tadi adalah 3 cryptocurrency yang aku rekomendasikan yang menurutku menjanjikan di tahun 2021. Jadi sekali lagi aku mengingatkan bahwa aku adalah bukan financial advisor atau penasihat keuangan. Koin-koin tadi aku anggap bagus itu karena pendapatku sendiri secara pemahamanku. Jadi aku menyarankan kamu untuk melakukan riset lebih lanjut tentang koin-koin tadi. Sebelum kamu invest, kamu harus memahami dulu fundamentalnya dan teknologi yang digunakan agar kamu lebih paham dan lebih ngerti sebelum mengeluarkan uang atau invest di koin-koin cryptocurrency. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen di bawah. Apakah cryptocurrency kamu ada di list yang aku rekomendasikan tadi? Atau mungkin kamu punya saran cryptocurrency mana yang lebih bagus dari list-list yang tadi? Terima kasih sudah menonton. See you on the next video.